Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi berikutnya pada mata kuliah basis data yang akan kita bahas kali ini adalah basis data relasional, relational database. Sebelum kita bahas apa itu basis data relasional, ya, kita bahas dulu database model. Jadi, ada beberapa model dalam database. Dikenal dulu ada model hierarki, model jaringan, model relasional itu sendiri, kemudian dikembangkan ada model object oriented dan object relational model. Nah, yang banyak digunakan adalah model relasional. Alasannya karena model relasional itu didasari oleh teori matematika dan logika predikat. Jadi memiliki dasar yang kuat. Model relasional itu dapat direpresentasikan secara logik dalam bentuk tabel dua dimensi. Tabel dua dimensi, ya, yang disebut dengan relasi, relation. Ini terminologi yang digunakan untuk tabel dua dimensi tersebut. Dua dimensi karena terdiri dari kolom dan baris. Kolom yang disebut dengan atribut atau field, baris yang disebut dengan record, rekaman, atau tuples. Itu beberapa istilah dalam basis data relasional. Lebih lanjut mengenai istilah dalam basis data relasional, ada yang tadi disebut sebagai tables, tabel atau relasi. Ada tadi yang disebut sebagai baris, tuple atau record. Ada kolom atau atribut atau field. Dan ada yang disebut dengan kunci. Nah, tabel, relasi yang terdiri dari kolom dan baris berbentuk dua dimensi, itu merepresentasikan entity type atau jenis entitas. Jadi, contohnya seperti orang, produk, supplier. Jadi bayangkan sebuah tabel dua dimensi. Tabel tersebut berisi data-data mengenai orang, jenis orang yang sama, produk yang sama, supplier yang sama, siswa yang sama, pengontrakan yang sama. Ini disebut jenis entitas. Nah, dalam tabel yang menjadi representasi jenis entitas tersebut ada baris, record, tuple, row yang merepresentasikan instance dari entity type tersebut. Contoh orang, people, the tuple yang merepresentasikan orang, maka di dalam tiap barisnya akan merepresentasikan instan dari orang, people. Jadi contohnya nanti ada Wanda, Ronald, Ali, Michael, Usman, dan lain-lain. Atau produk, misalnya Coca-Cola baris pertama, Sprite, Fanta, Pepsi, dan seterusnya. Nah, selain ada baris, ada juga kolom atau disebut dengan atribut atau field yang merepresentasikan atribut nilai pada instans setiap baris. Tabel atau relasi tadi mengumpulkan jenis entitas yang sama. People dikumpulkan dalam people yang sejenis, produk dikumpulkan dengan produk-produk yang sejenis, entity type supplier akan mengumpulkan supplier-supplier yang sejenis. Jadi kolom nanti misalnya ada
table people, ya, dimana tadi ada Wanda, Ronald, Ali, Michael, maka nanti kolomnya si Wanda, Ronald, Ali, Michael mesti ada kolom nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan seterusnya. Nah, nama, alamat, email, nomor handphone adalah contoh koleksi atribut yang dimiliki oleh tabel people, tabel orang. Nah, itu mencontohkannya. Atau misalnya produk, nama produk Coca-Cola. Nama produk. Mungkin di berikutnya adalah kolom rasa. Ada kolom kemudian volume dari barang tersebut. Kemudian harga, produsen. Nah, Coca-Cola, Fanta, Sprite itu akan memiliki nilai untuk masing-masing atribut. Nah, kemudian ada satu istilah yang disebut dengan kunci. Kunci ini adalah pengidentifikasi unik untuk setiap baris. Bagaimana membedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya? Apakah misalnya menggunakan nama? Tidak. Contoh, misalnya ada relasi atau tabel people. Akan ditemukan kemungkinan nama yang sama. Contoh adalah Wanda. Ada di baris pertama Wanda, ternyata nanti di baris berikutnya ada Wanda juga. Akan tetapi dalam basis relasional, dua Wanda ini harusnya menunjukkan dua instance dari entity type yang berbeda. Wanda 1 dan Wanda 2 adalah dua instance entity type yang berbeda. Bagaimana membedakannya? Lihat nilai kuncinya. Lihat nilai kuncinya. Nah, kunci ini dikatakan unik, berarti Wanda pertama dan Wanda kedua harusnya kalau berbeda akan memiliki nilai kunci yang berbeda. Sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi mana Wanda yang diinginkan. Nah, primary key atau kunci utama adalah bentuk implementasi fisik yang paling sering digunakan. Ya, biasanya menggunakan, umumnya pada sistem modern menggunakan nilai angka integer yang unik. Sedangkan ada kunci-kunci lain sebenarnya yang unik, nggak mesti menggunakan angka. Ya, acak, misalnya email, alamat email, nomor handphone, atau nomor identitas, KTP misalnya. Tentu antara Wanda 1 dan Wanda 2 akan memiliki email yang berbeda, nomor handphone yang berbeda, dan nomor KTP yang berbeda. Akan tetapi, ketiga ini adalah kunci natural yang pada sistem umumnya tidak dijadikan sebagai kunci utama atau primary key. Ya, karena primary key biasanya dibangun sendiri atau yang disebut dengan istilahnya kunci Sargate. Sedangkan yang lainnya tadi email, nomor handphone atau nomor ID, nomor KTP disebut dengan kunci natural. Jadi jika kita visualisasikan entity type atau jenis entitas atau yang disebut relation tadi, relasi adalah tabel dua dimensi sebagaimana berikut. Ya, ada row, baris, tuple atau record,
ada kolom, field, atau atribut pada setiap relation tersebut. Setiap baris merupakan instance dari entity type, jenis entitas. Bisa kita lihat ini adalah produk. Antara satu baris dan baris lain dapat dibedakan dengan nilai kuncinya. Dan yang menjadi kuncinya adalah pada kasus ini kolom ID product atau atribut ID product. Ya, koleksi atribut dan ID product, product name, product type, dan price adalah koleksi dari atribut atau field yang dimiliki oleh relasi ini. Bisa kita katakan di sini relasi ini adalah relasi produk atau tabel produk. Nah, di dalam database terdiri dari tabel-tabel atau relasi-relasi seperti ini. Berikutnya kita akan coba praktekkan membuat sebuah database dengan nama DB Sales, dan nanti kita buat di dalam database DB Sales-nya kita buat tabel yang bernama produk. Oke, kita masuk ke command prompt dan sudah login ke sini ke MySQL. Kita buat satu database, create database dengan nama DB Sales. Titik koma, semikolon, di enter, dieksekusi. Kita bisa lihat koleksi database-nya, show databases. Kita sudah memiliki DB Sales di sini. Baik, kita jadikan DB Sales sebagai database default. Use DB Sales. Database change. Sekarang kita akan buat sebuah tabel yang namanya produk, di mana otomatis nanti tabel ini akan berada di bawah database DB Sales. Create table product. ID produk, kolom pertamanya, tipenya integer, tidak boleh null, di mana dia memiliki keterangan auto increment, ya, atau ini nilainya akan naik secara otomatis jika barisnya bertambah, auto increment. Kemudian product name, kolom kedua, di mana tipenya adalah varchar dengan karakter, ya, variat dengan panjang 20 karakter. Nilai defaultnya adalah 0. Oke, koma. Kita lanjutkan dengan kolom ketiga, product type, tipenya karakter, ya, yang tidak var, tidak variabel, variatif, jadi fix, ukurannya 5, defaultnya juga 0. Kemudian harga, price, tipenya adalah desimal, ya, yang cocok untuk harga itu contohnya adalah desimal 13,2. Jadi bayangkan desimal panjangnya 13 digit, 2 angka di belakang koma. Dari 13 digit itu 2 angka di belakang koma. Default 0. Jadi kalau tidak diisi nanti nilainya adalah 0. Karena dia 2 angka di belakang koma, maka nanti nilainya adalah 0,00. 2 angka di belakang koma. Baik, selesai 4 kolom seperti ini. Masih koma karena kita akan berikutnya primary key, kita akan menyatakan ID produk sebagai primary key relasi ini atau tabel ini, tabel produk. Primary key-nya adalah ID produk. Sudah selesai, kita tidak berikan koma lagi, sudah perintah-perintahnya. Kita beri tutup kurung yang terakhir, penutup. Titik koma, kita eksekusi. Berhasil, kita lihat dengan menggunakan perintah desc.
produk. Kita lihat, baik, sudah berhasil. Coba karena fontnya. Nah, seperti ini. Sudah berhasil dibuat. Setelah kita berhasil membuat tabel produk, berikutnya kita isi tabel tersebut dengan baris ya, karena datanya masih kosong. Kita isi dengan beberapa baris. Di sini ada sekitar 10 baris. Kita lanjutkan ya. Pertama, mari kita lihat, saya akan gunakan perintah select yang sudah kita pelajari kemarin. Select bintang from product. Lihat, empty set menunjukkan bahwasanya produk itu tidak memiliki baris. Kita akan masukkan baris ini, ada sekitar 10 baris. Insert into product. Kita sebutkan dua kolomnya, product name dan product type. Artinya kita hanya akan memasukkan nilai untuk dua buah kolom ini, product name dan product type. Ya, jadi nilai untuk kolom ID produk dan nilai untuk kolom price tidak kita masukkan. Karena tadi status ID produk itu adalah auto increment, nanti otomatis akan mengisi sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 atau yang lain berurutan seperti itu. Sedangkan price tidak kita isi, nanti otomatis diberi nilai 0.00 ya, karena defaultnya seperti itu. Oke. Values. Nah, kita masukkan beberapa baris sekaligus. Yang pertama ini. Oke. Antara satu nilai kolom dengan nilai kolom yang lain dipisahkan dengan koma. Oke. Right. 330. Ini nilai untuk kolom pertama, kolom product name, koma. Nah, berikutnya untuk nilai untuk product type. Baik, terakhir sudah. Enter. Baik, di sini query berhasil dieksekusi, 10 record berhasil dimasukkan, ditambahkan ke dalam relasi produk atau tabel produk. Sekarang kita coba perintah select bintang from product. Oke, kita dapatkan data yang telah kita masukkan.
Demikian. Secara default, jadi saat data ditampilkan, maka akan disortir berdasarkan primary key-nya, ya, dan diurutkan berdasarkan nilai terkecil hingga terbesar. Jadi pada contoh ini select bintang from product diurutkan berdasarkan ID product 1 ke 10 karena ID product adalah kuncinya. Secara menaik, ascending. Kita coba dengan cara descending. Select bintang from product, order by ID product. Kita sebut lagi. Ya, ini defaultnya sebenarnya seperti ini. Kita gunakan descending. Kita lihat 10 ke 1. Apakah bisa kita gunakan yang lain? Ini bisa kita urutkan berdasarkan product name. Ya, A, S, dari A ke S. Atau product name secara descending. Jadi kalau ascending sebenarnya tidak perlu disebutkan ascending ya, karena defaultnya adalah ascending. Tapi kalau descending kita sebutkan DESC. Kalau menyebut ascending ASC, ya. Tapi sebenarnya nggak perlu disebutkan ASC juga, tetap bisa otomatis secara ascending. Oke, sekarang dibalik sprite ke A. Apakah akan bisa kita gunakan dua tingkatan? Bisa. Jadi pada contoh ini ada product type dengan product name. Ya, lihat product type-nya. Sebut misalnya product type. Ya, logiknya kayak gini. Lihat. Ini ada 3, ada 2. Nah, lihat yang 3 ini CSP. Seharusnya nanti kita akan buat lagi product name, maka mestinya Coca-Cola di pertama, dan dilanjutkan yang berikutnya Pepsi dulu, P dulu baru S. Pepsi Blue dulu, baru kemudian Sprite. Kita sebutkan dengan 2. Field untuk mengurutkannya. Lihat, sekarang beda dengan yang tadi. Ini Sprite, sekarang Pepsi terlebih dahulu karena P lebih dahulu dibandingkan S. Baik, seperti itu. Baik, demikian video materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.